Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Angelia dengan NIM G00250015 dari SGD A1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang organa genitalia feminina. Seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. A. Jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. B. Jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. C. Jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Untuk menjawab pertanyaan A, jadi prosesnya itu ada beberapa proses, yaitu ovulasi, fertilisasi, pembelahan, dan implantasi. Untuk ovulasi, pelepasan oosit sekunder itu dilepaskan dari ovarium. Lalu dia akan ditangkap oleh Fimbriae tubae uterina. Lalu dia akan masuk ke tuba uterina. Oosit bergerak di dalam tuba uterina. Nah, di tuba uterina ini ada beberapa struktur, yaitu ada infundibulum. Dia itu pada wanita membuka ke arah kavitas peritonealis melalui ostium abdominal tubae uterina serta membentuk struktur mukosa seperti jari-jari tangan yang tadi untuk menangkap oosit tadi itu. Sebagian dari fimbria ini akan menempel pada fascies medialis ovarii yang disebut fimbria ovarica. Lalu bagian selanjutnya ada ampula, bagian tuba yang melebar. Semakin mendekati uterus, ketebalan lapisan otot polos ini pada dinding ampula akan semakin menebal. Lalu ada ismus. Ismus ini bagian paling sempit berbatasan dengan dinding uterus. Lalu yang terakhir ada pars intramural atau interstisial, bagian tuba yang menembus myometrium dan terbuka ke kavum uteri melalui ostium uterinum tubae uterina. Selanjutnya, fertilisasi jika terjadi, yaitu terjadi di ampula tuba uterina. Sperma bertemu oosit dan membentuk zigot. Terus proses cleavage. Saat zigot bergerak menuju uterus, dia itu membelah 2 sel, 4 sel, 8 sel, yaitu terus menjadi morula, lalu berkembang lagi menjadi blastokista. Proses ini terjadi selama perjalanan di tuba kurang lebih tuh 3-5 hari. Lalu dia masuk ke kavum uteri. Blastokista mencapai kavum uteri sekitar hari ke-5 sampai ke-6. Lalu di sini zona pelusida itu mulai hilang. Lalu ada tahap implantasi. Blastokista itu menempel dan masuk ke endometrium. Dia itu inner cell mass-nya menjadi embrio dan trofoblastnya jadi plasenta. Jadi jika kita singkat dari ovarium ke fimbriae ke tuba uterina, lalu ke cleavage, morula, blastokista, kavum uteri, dan implantasi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor B, tempat terjadinya fertilisasi itu seringkali di ampula tubae uterina. Lalu pertanyaan C, kenapa fornix posterior itu menjadi salah satu yang penting? Karena pertama-tama ada yang namanya fascies intestinalis atau dorsalis. Dia itu adalah ditutupi oleh peritoneum yang melanjutkan diri ke cervix dan bagian atas vagina. Lalu melipat diri ke rektum membentuk sebuah kantong yang disebut excavatio recto-uterina atau biasanya itu disebut cavum Douglas. Nah, di sini itu bila ada cairan atau pus yang masuk ke cavum Douglas, disinilah fornix posterior itu sangat penting. Karena cairan atau pus ini diambil dengan
perobekan pada fornix posterior, atau biasanya kita sebut dengan kolpotomi. Jadi kita membuat sayatan untuk agar cairannya itu keluar. Jika cairannya encer, maka disayat saja bisa keluar. Tetapi jika cairannya kental, maka harus melakukan kolpotomi. Setelah melakukan kolpotomi, harus melakukan kudosentesis, yaitu pengeluaran cairan dari cavum Douglas. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.